warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini dengan saya Rohman Supriyogi, saya akan membahas mengenai software Civil 3D, yaitu bagaimana cara membuat surface dari data point. Yang pertama harus kita siapkan yaitu Civil 3D nya sendiri dan data point. Nah, di sini saya menggunakan data point yang berupa PNEZD. Nah, setelah itu kita membuat create pada point, lalu import data, tambahkan data. Nah, lalu kita pilih file yang telah kita siapkan. Nah, kemudian atur format yang telah sesuai dengan format yang kita sediakan, yaitu PNEZD. Nah, harus sama, kalau tidak sama nanti akan kebalik. Nah, setelah itu pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa mengatur pada properties point group. Lalu untuk point style kita biarkan saja, biarkan basic. Lalu untuk labelnya pilih yang itu, setelah itu apply, OK. Nah, ini kan sudah tertera. Maaf, karena tulisannya terlalu besar, jadi saya kecilkan agar terlihat lebih jelas. Nah, setelah itu kita akan membuat surface. Nah, langkah yang pertama yaitu klik surface, klik kanan, lalu create surface. Nah, setelah itu pada nama kita bisa mengaturnya sesuai yang kita inginkan. Semisal existing, lalu OK. Nah, setelah surface existing dibuat, kemudian klik pada simbol yang seperti min plus ini di sampingnya, lalu klik lagi bawahnya, lalu cari yang point group, lalu add. Nah, all point, apply, maka akan otomatis terbentuk. Nah, di sini perlu kita perhatikan untuk mengecek apakah sesuai dengan yang telah kita survei sebelumnya atau tidak. Kita bisa membuat dalam mode 3 dimensi atau tampilan 3 dimensi dengan cara klik kanan, klik pada objek, lalu klik kanan object viewer, lalu kita bisa arahkan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini nampak pada objek yang kita plotkan di Civil 3D terdapat kesalahan atau semacam ini. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Nah, di sini kita cari yang sepertinya terdapat kesalahan, yaitu pada titik 157. Nah, di mana 157 ini adalah yang paling tinggi elevasinya, yaitu elevasi 800. Nah, kita bisa mengeditnya dengan cara klik pada poinnya, kemudian klik kanan, lalu edit point. Kita bisa menyesuaikan dengan elevasi yang lain. Semisal elevasi yang 800 ini kita ganti ke 445, lalu OK. Nah, di sini masih belum terlihat karena belum kita perbarui, maka untuk titiknya sudah kita ganti. Lalu untuk surface-nya
masih belum mengikuti, maka kita bisa merefreshnya atau untuk rebuildnya pada menu surface, klik surface existing, lalu rebuild otomatis. Nah, maka akan mengikuti pada titiknya. Setelah itu kita amati daerah mana saja yang sebenarnya tidak ikut ke survei, tidak ikut ke plot, tapi dalam plot ini otomatis dimasukkan. Nah, ini adalah sebenarnya adalah jalan, lalu ini adalah sungai. Kita bisa mengeditnya dengan cara sebelumnya kita ganti mode surface propertiesnya, surface stylenya kita ganti ke triangle. Nah, contour and triangle, lalu oke, apply. Nah, akan berubah seperti ini penampakannya. Setelah itu kita bisa mengeditnya dengan cara edit surface, delete line. Nah, di sini yang sebenarnya tidak ikut ke survei atau tidak ikut masuk pada area pengukuran, maka kita bisa menghapusnya. Seperti contoh seperti ini. Ini adalah area yang tidak termasuk daerah pengukuran. Lalu klik OK, klik spasi atau enter, lalu klik lagi. Seperti contoh seperti ini. Nah, setelah itu untuk surface-nya kita bisa melihat seperti misal semisal surface-nya kita rubah modelnya, semisal elevation banding, apply. Nah, oke. Nah, di sini untuk pembandingnya atau pembedanya yaitu dengan warna pembeda elevasi. Nah, di sini untuk yang warna merah adalah warna yang area yang dalam atau elevasi terendah. Analisis, lalu klik ini. Nah, di sini untuk warna merah adalah elevasi dari sekian dan sekian. Nah, di sini sudah tertera sebenarnya. Setelah itu untuk kita bisa melihat menampilkan model slope-nya atau perbedaan perbandingan kemiringan, yaitu dengan cara yang tadi, surface properties, lalu pilih surface style, lalu slope banding, apply. Nah, di sini untuk yang warna biru adalah warna dimana kemiringannya cukup curam. Kita bisa menampilkannya pada bagian analisis. Lalu ini, maaf, untuk ganti slope. Nah, di sini untuk yang warna biru adalah kemiringan yang cukup curam, kisar seperti ini, dan warna merah dengan kemiringan yang cukup relatif datar, seperti itu. Lalu bukan itu saja, jadi kita bisa menampilkan arah kemiringannya atau arah aliran airnya
sebelumnya kita ganti ke contour and triangle, apply oke. Oh ya, untuk poinnya sendiri kita bisa menghiddennya untuk tidak menampilkannya dalam tahap ini. Pada tahap ini kita rubah ke dari basic ke none, dan ini juga apply. Nah, sudah terhidden. Selanjutnya kita bisa memilih Nah, di sini surface style, kemudian ke display, lalu kita hidupkan berupa tampilan slope arrow atau arah kemiringan. Apply oke. Nah, di sini tertera tadi untuk yang berwarna biru yaitu dengan kemiringan yang cukup curam, dan warna merah yang relatif cukup datar dengan warna yang bervariasi. Nah, di sini kita bisa menampilkan semisal ada air yang mengalir dari satu tempat, nanti akan menuju ke arah mana gitu. Misal kita bisa memilih berupa alirannya nanti 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita semisal sebagai contoh kita pilih yang 3 dimensi, lalu oke. Lalu pilih lokasi titik awalnya, semisal di sini. Nah, air nantinya akan mengalir seperti mengikuti arah yang ini. Semisal di sini. Nah, atau di sini. Atau di sini. Nah, kita bisa melihatnya dengan view 3 dimensi, select similar, lalu object viewer. Karena aliran air mungkin ilustrasinya begitu kurang jelas karena berupa garis polyline saja. Seperti ini kira-kira aliran air nantinya akan mengalir seperti ini. Kita bisa menghapusnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama elevasi pada setiap garis konturnya. Sebelumnya kita rubah tampilannya dengan surface style yang berupa 1 meter dengan kontur 1 meter dan minornya 5 meter. Atau kita bisa mengcustomnya. Semisal kita tidak ingin membutuhkan yang lain, membutuhkan format yang lain dengan settingan yang berbeda. Semisal konturnya setiap 0,5 dan minornya setiap 2,5 meter. Nah, kita bisa mengkopinya terlebih dahulu karena ingin untuk lebih gampangnya kopinya, information, lalu kita ganti namanya (2,5) dan 0,5. Kemudian kita menggantinya pada kontur intervalnya kita ganti. Untuk yang minornya kita sesuaikan dengan keinginan kita, semisal 0,5, dan mayornya akan mengikuti. Setelah itu untuk kontur smoothingnya kita rubah agar lebih memperhalus, untuk memperhalus pada setiap sudutnya. Kita apply. Setelah itu oke. Apply oke. Nah, di sini akan otomatis seperti yang kita inginkan.
dengan kontur yang sesuai kita inginkan. Nah, setelah itu kita memberi data atau memberi label pada setiap garis konturnya dengan elevasi. Karena untuk menyesuaikan dengan petanya, kita rubah konturnya dengan yang lebih awalnya tadi agar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, yang tadi kita bisa memberinya label, klik pada konturnya lalu add label, lalu pilih semisal kita menentukan titiknya, lalu kita memperlihatkan elevasinya, yaitu semisal titiknya di sini, klik, nah akan muncul elevasi seperti yang tertera. Semisal di sini, klik, nah begitupun juga. Lalu bagaimana caranya jika konturnya pada kontur menampilkan elevasinya dalam multiple atau berurutan? Nah, di sini pilih add label, lalu pilih multiple, lalu kita pilih alurnya. Nah, di sini tertera, sudah terlihat pada setiap konturnya sudah tertera nilai elevasinya. Ataupun juga kita bisa menampilkan dengan bentuk yang berbeda, semisal single. Nah, di sini, nah yang kita inginkan. Nah, atau dengan kontur interval. Sebelumnya kita menentukan alurnya terlebih dahulu, lalu klik OK. Semisal intervalnya ya 100. Maaf, masih loading, kita tunggu. Nah, di sini jaraknya per 100 dari setiap kontur. Nah, dari sini ke sini jaraknya 100, sini ke sini jaraknya 100. Jadi akan terotomatis di sini. Nah, sini ke sini jaraknya dengan jarak 100. Untuk menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya seperti sebenarnya biasa, klik, nah akan otomatis. Lalu bisa langsung klik del, akan otomatis terhapus. Mungkin itu dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.